Hai, Halo, halo. Hai, Selamat datang selamat datang di Apoteker kita. di Apoteker kita. oke kita mulai. Halo, selamat siang, sahabat apoteker kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apoteker Kita Talk series ketiga dengan tema diet kilat atau diet sehat, raih berat badan ideal dan tampil bugar di masa pandemi. Nah, series kali ini kita akan bicarakan tentang tema menarik ini dengan narasumber seorang coach diet online dari Yes for Fit. Welcome Coach Tika. Halo. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kak? Halo, apa kabar, Kak? Sehat? Baik, Alhamdulillah tetap semangat. Nah, Coach Tika ini sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan seorang apoteker, tapi dalam beberapa bulan terakhir beliau menjadi seorang coach untuk diet sehat. Karena sekarang lagi pandemi, jadi online itu kan lagi sangat marak ya. Jadi beliau saat ini juga sebagai seorang coach diet online. Nah, nanti Katika akan sharing ilmu-ilmunya nih terkait diet-diet sehat, tips and trick, dan serba-serbinya selama lebih kurang 20 menit. Setelah itu, nanti kita akan ada sesi Q&A, tapi dari sekarang sudah bisa nih di-drop pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Jadi, nggak usah nunggu sampai selesai, udah bisa ditanyain, misal ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sudah bisa ditanyakan dari sekarang. Sambil ngobrol-ngobrol santai, sesi ini akan berlangsung hingga 60 menit ke depan. Dan saat ini ayo kita mulai aja sharing ilmu dan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Tika. Bisa dimulai Kak untuk sharing screen-nya. Oke, silahkan slide-nya. Sudah terlihat Kak? Udah mulai dari outline-nya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nurul atas pembukaannya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tema Apoteker Kitox ya, series ketiga ini kita akan membahas terkait dengan diet kilat atau diet sehat. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah pernah atau mungkin baru akan merencanakan diet nih, sehingga kita harus tahu sebenarnya diet apa yang baik, yang sehat, yang hasilnya bisa long lasting gitu, karena kita juga tidak mau apa yang kita jalani itu hanya temporary saja. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membicarakan terkait dengan diet, kemudian tujuan diet kita itu apa, metode diet yang sehat itu yang seperti apa, dan tantangan saat kita menjalani diet juga tips and triknya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang diet, saya akan membahas dulu terkait obesitas. Next slide. Nah, sebenarnya kata-kata obesitas bukan hal yang baru ya buat kita, juga buat teman-teman di sini. Jadi, definisi dari obesitas itu sendiri apabila kita kalori yang kita asup ke dalam tubuh itu lebih besar dibandingkan dengan kalori yang kita keluarkan. Dan setiap akumulasi kelebihan kalori 7.700 yang kita makan setiap harinya akan berdampak pada peningkatan berat badan 1 kilogram. Nah, bayangkan ya kalau misalnya selama bertahun-tahun kita memiliki kelebihan kalori, maka akan berapa banyak kilogram yang kita tambah nih ke dalam tubuh kita. Nah, di dunia sendiri, obesitas itu ternyata terus-menerus meningkat nih, karena perubahan gaya hidup ya yang saat ini dijalani. Di Indonesia sendiri sebenarnya persentase orang obesitas di usia 18 tahun ke atas itu sebanyak 13,5%. Dan dari 13,5% yang mengalami kelebihan berat badan, 28,7%-nya itu adalah mengalami obesitas. Ternyata persentase obesitas di Indonesia juga cukup besar ya, sehingga kita harus mulai waspada nih terhadap gaya hidup yang kita jalani. Jangan sampai kita termasuk ke dalam 28,7%-nya.
Nah, berbicara dengan gaya hidup, sekarang ini sudah banyak gaya hidup kita yang bergeser sehingga memperbesar resiko kita untuk mengalami obesitas. Seperti misalnya banyaknya makanan-makanan cepat saji, kemudian makanan olahan, makanan beku, dan juga perubahan perilaku masyarakat ya dengan dipermudahnya segala akses untuk mendapat makanan tersebut, misalnya dengan delivery order atau mungkin dengan promo-promo sehingga membuat kita lebih mudah mengakses makanan yang kategorinya dianggap sebagai makanan yang tidak sehat gitu, dan ini sangat berisiko terhadap kesehatan kita. Next slide. Nah, berbicara dengan bahaya obesitas bagi kesehatan, ternyata obesitas itu sendiri mempengaruhi kesehatan kita ya. Yang pertama, dua kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung, koroner, stroke, dan diabetes mellitus atau yang biasa kita sebut dengan kencing manis, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian juga beresiko 3 kali lipat terkena batu empedu, beresiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur, juga beresiko untuk mengakibatkan kanker untuk laki-laki, kanker usus besar dan kelenjar prostat, sedangkan kalau untuk wanita kanker payudara dan leher rahim. Juga dengan adanya dengan kita mengalami obesitas, maka kita juga beresiko nih terhadap potensi terjadinya asam urat dan meningkatkan mengakibatkan penurunan kesuburan ya. Next slide. Nah, kalau misalnya ternyata kita sekarang sudah gemuk, atau gemuk itu kan berarti overweight ya, berat badan. Nah, sedangkan kalau obesitas itu berarti penumpukannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar gemuk. Nah, kalau misalnya kita sekarang sudah gemuk atau obesitas, maka yang perlu kita lakukan itu adalah dengan melakukan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan menjadi normal. Kemudian kita harus membatasi nih asupan garam, gula, dan lemak, dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, di sini sudah ada nih kata kuncinya ya, menurunkan berat badan menjadi normal. Nah, bagaimana sih kita mengukur apakah kita itu mengalami obesitas atau enggak? Ada 2 metode nih. Yang paling gampang itu adalah mengukur lingkar perut gitu. Jadi kalau misalnya kita harus lebih aware terhadap diri kita sendiri, karena yang harus kita sayangi selain, maksudnya yang paling mengenal diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, lingkar perut itu adalah cara mengukur lingkar perut itu di tengah-tengah ya, di titik pusar. Kalau misalnya bagi laki-laki yang disebut obesitas itu, kalau lingkar perutnya itu lebih dari sama dengan 90 cm, sedangkan kalau perempuan lebih dari sama dengan 80 cm. Jadi nanti nih setelah ini teman-teman bisa ngecek nih berapa lingkar perut teman-teman. Semoga tidak ada yang lebih dari 80 dan lebih dari 90 ya, tergantung jenis kelamin teman-teman sendiri. Dan cara yang kedua itu adalah dengan mengukur indeks massa tubuh. Rumusnya itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi dalam sentimeter. Kalau kita mengacu ke klasifikasi WHO yang disebut dengan obesitas, itu kalau misalnya indeks massa tubuhnya range-nya itu di antara 25 sampai 29,9. Sedangkan kalau berat badannya normal itu berarti range-nya 18,5 sampai 22,9. Nah, sekarang teman-teman bisa menghitung nih berapa indeks massa tubuh teman-teman dan apakah klasifikasi untuk teman-teman semua, apakah underweight atau kurus, atau mungkin berat badannya sudah normal, atau overweight atau obesitas. Obesitas sendiri juga ada 2 macam, obesitas 1 dan 2 itu tergantung dari tingkat keparahannya. Next slide. Ya, obesitas sendiri itu ada beberapa penyebab. Ada penyebabnya itu faktor genetik. Jadi kalau misalnya orang tua itu gemuk, salah satu orang tua yang gemuk, maka ada potensi anaknya itu akan obesitas 40-50%. Tetapi kalau misalnya kedua-duanya orang tuanya itu gemuk,
atau obesitas, maka anaknya pun memiliki potensi gemuk atau obesitas 70-80%. Tetapi harus dilihat lagi bahwa dengan adanya faktor genetik, kalau misalnya memang kita sudah dilahirkan dari ibu atau bapak yang obesitas, maka kita juga harus berusaha lebih lagi sehingga kita bisa mengatur pola makan kita, mengatur gaya hidup kita sehingga obesitas tidak terus menerus obesitas gitu. Harus ada perbaikan di dalam gaya hidup kita. Penyebab obesitas yang berikutnya itu adalah faktor lingkungan. Ada dari pola makan atau pola aktivitas fisik. Nah, seperti yang tadi disebutkan di awal, dengan adanya perubahan gaya hidup, maka kita mudah sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, yang jika terus-menerus pola makan itu kita jalani, maka akan menyebabkan kita mengalami obesitas. Kemudian faktor lingkungan yang kedua itu adalah pola aktivitas fisik. Sekarang mungkin teman-teman pernah dengar istilah sedentari ya, yaitu kurang gerak. Jadi dengan mudahnya segala akses sehingga aktivitas gerak kita itu semakin berkurang nih. Sulit bagi kita dengan adanya eskalator atau mungkin lift, jadi akhirnya kita lebih cenderung menggunakan itu dibandingkan dengan misalnya naik tangga, atau kalau misalnya kita sekarang udah ada delivery order gitu ya, jadi kita daripada kita jalan kaki, akhirnya kita lebih memilih nunggu di rumah dan makanannya yang datang ke kita gitu. Kemudian faktor penyebab obesitas berikutnya itu adalah faktor obat-obatan dan hormonal. Misalnya kalau untuk obat-obatan, kalau untuk kita ada terapi yang lama untuk pengobatan asma atau obat-obatan jenis steroid, maka menyebabkan nafsu makan kita itu meningkat. Kemudian hormonal juga, kalau misalnya kita ada gangguan hormon, maka ada mungkin hormon laparnya yang meningkat atau hormon kenyangnya yang menurun, lebih ditekan, sehingga kita jadi kecenderungannya nafsu makannya meningkat juga gitu. Next slide. Nah, ini ya dampak obesitas, tadi juga udah disebutkan, ada dampak penyakit lainnya, ada perburukan asma, osteoartritis lutut dan pinggul, pembentukan batu empedu, gangguan nafas saat tidur, nyeri pinggang, juga ada dampak metabolik di mana ada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL ya, kolesterol baik, sehingga meningkatkan tekanan darah. Next-nya. Nah, untuk pengelolaan obesitas sendiri, kita harus mengatur asupan energi yang masuk agar tidak berlebih gitu, agar seimbang. Jadi, makanan yang kita masuk harus seimbang dengan aktivitas yang kita keluarkan. Gitu. Kemudian kita juga harus mengubah pola makan kita nih. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya kita makan di piring, sebaiknya kita ikuti pola piring makan model T, di mana jumlah sayuran atau buah-buahan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah karbohidrat dan protein. Jadi sebaiknya pada saat kita makan juga pola piring makan kita itu seperti model T, jangan nasinya di bawah, kemudian di atasnya sayuran tingkat 2, tingkat 3-nya dagingnya gitu. Jadi sebenarnya porsinya sama gitu. Tidak seperti itu ya, tetapi karbohidrat dan protein itu harus 1/4 dibandingkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Dan kemudian tadi karena kita itu harus membatasi asupan gula, garam dan lemak, maka seharusnya anjuran dari Kementerian Kesehatan ya untuk konsumsi garam, gula dan lemak itu, kalau gula itu hanya 4 sendok makan. Kemudian kalau garam per orang per harinya itu harusnya hanya 1 sendok teh. Dan kalau lemak hanya 5 sendok makan gitu ya. Jadi bayangkan ya kalau misalnya kita makan 1 kue ulang tahun itu sudah berapa gula ya, pasti akan lebih dari 4 sendok makan. Gitu. Dan jika terus-menerus asupan gula, garam, lemak ini berlebihan akan berbahaya bagi tubuh kita. Di next slide-nya.
ini terlihat bahwa sebenarnya gula, garam, dan lemak itu ada fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk gula sendiri, dia itu kan sumber energi. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu adalah karena adanya gula yang kita konsumsi, sehingga pada saat di dalam tubuh gula itu dikonversi menjadi energi. Nah, tetapi kalau misalnya berlebihan, gula tersebut juga akan disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak. Nah, gula itu juga ada dua macam nih. Gula sederhana, di mana dia itu pada saat dikonsumsi oleh tubuh, dia akan mudah sekali meningkatkan kadar gula di dalam darah. Kemudian ada juga gula kompleks. Gula kompleks itu sebenarnya kumpulan karbohidrat yang juga mengandung vitamin, mineral, dan serat gitu. Contohnya nasi, jagung, gandum, dan singkong. Kemudian kalau garam sebenarnya juga dibutuhkan nih oleh tubuh, tetapi hanya dalam jumlah kecil ya, tadi 1 sendok teh, karena garam itu juga untuk mengatur kandungan air dalam tubuh dan menghantarkan impuls saraf ke otak, juga berperan dalam kontraksi dan relaksasi otot. Tetapi kalau jumlahnya berlebihan, maka garam itu akan meretensi cairan, sehingga komposisi di dalam tubuh kita cairan akan menumpuk, padahal cairan itu tidak dipergunakan oleh tubuh gitu. Kemudian untuk lemak sendiri sebenarnya baik nih untuk cadangan energi gitu, dan dia juga untuk penyerapan vitamin yang hanya larut dalam lemak. Jadi sebenarnya dalam nanti kita berdiet pun bukan sama sekali tidak mengkonsumsi lemak ya, karena kalau misalnya tidak ada lemak di dalam tubuh, maka walaupun kita mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K, vitamin tersebut tidak dapat diserap karena vitamin-vitamin tersebut itu hanya larut dalam lemak gitu. Kemudian lemak itu juga membantu menekan rasa lapar. Oke, next-nya. Nah, untuk lemak sendiri itu kalau misalnya di dalam aliran darah itu dia disebut sebagai kolesterol gitu ya. Jadi kolesterol itu adalah lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau di sel tubuh yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel hormon. Nah, kolesterol sendiri itu dibagi menjadi dua nih, ada kolesterol LDL dan kolesterol HDL. Nah, kalau misalnya untuk kolesterol LDL itu sebenarnya mungkin bahasa awamnya sering disebut dengan lemak jahat. Kenapa lemak jahat? Karena kolesterol LDL itu dia densitasnya rendah sehingga banyak mengambang di pembuluh darah. Nah, dengan banyaknya kita konsumsi makanan yang mengandung LDL lebih banyak, maka LDL ini bisa menyumbat pembuluh darah, dan itu akan berbahaya jika LDL itu menyumbat pembuluh-pembuluh darah organ-organ vital seperti jantung, kemudian pembuluh darah yang ada di otak gitu ya. Nah, sumber makanannya LDL itu misalnya susu atau mayones, krim, kemudian daging dan jeroan, atau juga makanan olahan seperti sosis, ham, kornet, nugget. Juga ada makanan tadi ya mengandung gula sederhana seperti kue tart, cookies, donat, dan makanan ringan atau keripik. Jadi harus diperhatikan nih saat kita mulai ada keinginan untuk ngemil, maka yang harus kita atur itu adalah porsi dan waktunya, dan harus dipertimbangkan konsekuensi apa nih setelah kita mengkonsumsi sumber-sumber LDL ya. Jadi kalau misalnya kita sudah makan gula, kue tart gitu ya, berarti supaya tidak tertimbun sebagai cadangan lemak, maka kita harus olahraga gitu. Kemudian juga ada kolesterol HDL. Kalau untuk orang awamnya disebutnya kolesterol lemak baik gitu ya, karena lemak baik ini dia itu akan mengusir lemak-lemak jahat yang tadi menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Nah, dari segi kandungannya lemak sendiri, HDL itu lebih memiliki lemak yang lebih sedikit dibandingkan dengan LDL. Nah, lemak baik ini banyak terkandung di alpukat, di minyak kelapa murni ya.
juga di ikan seperti salmon, makarel, tuna, juga terkandung juga pada kacang-kacangan, kacang edamame, kacang almond. Oke, next. Nah, untuk itu kita harus mulai cerdas nih dalam membaca label makanan. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan olahan, biasanya di bagian belakangnya itu ada kandungan gizinya. Nah, itu kita harus mulai melihat kandungan-kandungan gizi tersebut, sehingga kita tahu nih sebenarnya berapa banyak sih gula, garam, lemak yang sudah kita konsumsi, dan apakah yang kita konsumsi itu sehat atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kandungan gizi di dalam makanan olahan itu biasanya ada takaran saji. Nah, ini harus jeli karena biasanya takaran saji itu berdasarkan satu kali penyajian, sehingga pada saat misalnya kita makan cookies ya, di situ tertera untuk takaran sajinya itu 5, berarti itu untuk harusnya cookies itu untuk 5 kali makan gitu ya. Kemudian di sini juga ada lemaknya. Di situ terlihat ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang harus kita hindari itu adalah lemak jenuh, karena lemak jenuh itu adalah lemak trans ya, dan bisa menyebabkan kandungan LDL dalam tubuh kita meningkat gitu. Kemudian ada juga kandungan garam nih. Kalau di label kemasan biasanya tertulis sebagai sodium. Nah, juga ada kandungan gula, biasanya di label gizi itu di bagian bawah karbohidrat ya, biasa ditulisnya gula gitu. Dan juga ada persentase. Persentase ini biasanya untuk vitamin, mineral yang terkandung di dalam makanan tersebut gitu. Dan harus diingat bahwa persen AKG atau angka kecukupan gizi itu adalah untuk kebutuhan sehari. Jadi kalau misalnya di situ terlihat vitamin E-nya 14%, berarti makanan tersebut sudah menyumbang 14% dari kecukupan gizi harian kita kalau dihitung kita membutuhkan 2000 kalori per harinya gitu. Oke, next slide. Nah, pengelolaan obesitas yang tadi itu kan dari pola makan ya, kemudian dari aktivitas fisik. Jadi karena kita itu obesitas itu kan karena asupan atau makanan yang kita masukin ke dalam tubuh itu lebih besar dibandingkan dengan aktivitas fisik yang kita keluarkan, sehingga pada saat kita mengalami obesitas kita harus menjaga pola aktivitas fisik kita. Kita harus melakukan olahraga secara kontinu gitu ya. Jadi mungkin untuk yang belum biasa olahraga ringan dulu seperti plank, atau mungkin wall sit, atau mungkin jalan santai, atau sekarang yang lagi marak sepedahan gitu ya. Dan itu juga harus secara kontinu tiap hari, minimal 3 kali seminggu gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, maka intensitasnya juga bisa ditingkatkan lagi gitu. Kemudian pola emosi makan. Biasanya kita itu makan itu bukan karena kita lapar ya, tapi karena kita iseng gitu. Nah, itu yang harus mulai ditekan, karena cemilan atau snack itu adalah celah masuknya kalori terbesar. Itu jadi harus diperhatikan cemilan-cemilan sehat yang akan mendukung diet kita gitu. Kemudian pengelolaan obesitas berikutnya itu adalah pola tidur atau istirahat. Jadi kenapa ternyata pola tidur itu sangat mendukung ya program diet kita, juga mendukung untuk pengelolaan obesitas, karena dengan gangguan tidur maka kita itu hormon pengontrol rasa lapar atau yang biasa disebutnya hormon ghrelin itu akan meningkat gitu. Jadi kita akan lapar terus gitu, dan juga bisa gangguan tidur itu bisa menurunkan hormon pengontrol rasa kenyang atau hormon leptin gitu ya. Jadi karena hormon leptinnya menurun, ambang kenyang kita itu juga menurun gitu. Jadi yang harusnya mungkin satu porsi makan itu udah kenyang untuk orang normal, di orang tersebut tidak gitu, dia harus butuh dua porsi gitu ya.
Kemudian dengan adanya gangguan tidur, maka kita juga ada waktu makan lebih banyak. Mungkin kalau buat teman-teman dulu ya waktu kuliah pada saat kita ngerjain tugas sampai malam gitu ya, pasti kita jadi iseng gitu mencari-cari cemilan atau makanan untuk menemani kita begadang gitu ya. Makanya kenapa gangguan tidur itu juga bisa kita harus mengubah gitu ya pola tidur kita untuk mengatasi obesitas. Dan gangguan tidur itu juga bisa menyebabkan kita memilih makanan yang tidak sehat, yang seperti tadi ya, pada saat kita begadang kita pasti mencari-cari cemilan, entah kacang goreng atau mungkin fast food atau coklat gitu ya, yang akhirnya bisa berdampak pada obesitas. Nah, gimana sih cara mencegah obesitas? Yang pertama itu adalah kita harus mengkonsumsi banyak beragam makanan nih. Jadi cukup sayuran, kemudian juga buah-buahan gitu. Jangan hanya fokus pada satu jenis makanan saja. Kemudian hindari tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Kemudian yang ketiga juga harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks gitu, dan membatasi konsumsi karbohidrat sederhana. Kenapa? Karena kalau untuk karbohidrat kompleks, pada saat karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh, dia akan dipecah ya menjadi gula sederhana dalam waktu yang lama, sehingga waktu munculnya lapar juga akan berkurang gitu. Kemudian yang keempat itu adalah membatasi konsumsi gorengan dan lemak trans, karena tadi gorengan dan lemak trans ya atau margarin itu bisa menyebabkan peningkatan lemak jahat di dalam tubuh gitu, sehingga tadi kalau misalnya lemak jahatnya meningkat, maka akan banyak lemak-lemak yang beredar di pembuluh darah dan bisa menyebabkan penyumbatan gitu. Kemudian yang kelima, jadwal makannya juga harus teratur nih. Jadi misalnya kita itu harus ada 5 waktu makan. Yang pertama itu sarapan, yang kedua itu adalah selingan atau snack ya, snack pagi, kemudian makan siang, dan snack sore, dan makan malam gitu. Jadi pola makannya itu juga harus teratur, karena pada saat kita skip satu waktu makan saja, maka akan berdampak pada waktu makan berikutnya. Misalnya saja kalau kita skip sarapan, maka kita jam 10, jam 11 itu kita mulai nyari-nyari makanan yang tidak sehat gitu. Dan pada saat kita makan siang, kita juga jadi membabi buta gitu. Dan pencegahan untuk obesitas yang keenam itu biasakan makan dengan model piring T yang tadi, di mana buah dan sayuran itu porsinya akan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein dan karbohidratnya. Dan pencegahan obesitas yang ketujuh itu adalah hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda, karena memang minuman jenis tersebut kadar gulanya itu tinggi. Sedangkan gula itu tadi kita konsumsi, anjurannya adalah mengkonsumsinya 5 sendok makan per hari. Dan batasi konsumsi jus buah. Kenapa? Karena biasanya kita tuh jus sama buah itu dicampur dengan gula gitu ya, jarang kita mengkonsumsi jus buah yang murni. Dan dengan pengolahan buah menjadi jus, akan ada serat atau vitamin yang berkurang gitu dibandingkan dengan kita mengkonsumsi buahnya secara fresh. Jangan sampai pada saat kita diet itu yang berkurang itu malah nutrisinya, enggak ya. Makanya disebutnya diet seimbang. Diet seimbang itu adalah diet menurunkan porsi makan, menurunkan kalori yang masuk, tetapi tidak menurunkan nutrisi yang masuk. Kita tetap mengkonsumsi makronutrisi, mikronutrisi, dan juga fitonutrien di dalam tubuh ya. Makronutrisi itu kan karbohidrat, lemak, vitamin, karbohidrat, protein sama lemak. Kalau yang mikronutrisi itu vitamin, mineral, dan serat. Kemudian kalau misalnya untuk yang fitonutrien itu nutrisi-nutrisi yang ada yang terkandung di dalam tumbuhan gitu ya. Oke, next. Nah, untuk modal utama diet sendiri nih, sebenarnya apa nih yang kita harus punya sebelum kita menjalani diet? Yang pertama itu adalah niat. Tetapi niat itu sendiri juga harus yang mempunyai keterikatan. Niatnya itu harus yang kuat. Misalnya
kita itu ingin supaya ibadah kita juga nggak terganggu, karena kan sulit ya kalau misalnya kita nanti pada saat kita masa tuanya itu sakit-sakitan, kurang leluasa dalam beribadah gitu, atau mungkin niatnya itu supaya kita bisa mendampingi anak sampai tua gitu ya, sampai punya cucu gitu. Jadi niatnya itu harus yang kuat, harus temukan dulu nih why-nya itu apa gitu. Dan yang kedua itu adalah konsisten. Nah, butuh 21 hari ya teman-teman untuk kita itu membangun suatu kebiasaan, karena kan sekarang mungkin sebelum diet pola makan kita tidak teratur, atau mungkin olahraga yang kita sama sekali tidak melakukan, dan kita itu butuh 21 hari nih untuk membangun sebuah kebiasaan yang tadinya misalnya skip sarapan, sekarang kita harus sarapan gitu, karena ya itu tadi ya, dengan melewatkan sarapan maka bisa menyebabkan makan siangnya kita jadi lebih banyak gitu, dan butuh 90 hari untuk mengubah itu menjadi gaya hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berdiet, coba konsisten dulu 21 hari untuk membangun kebiasaannya, dan 90 hari untuk nantinya akhirnya otak mengenali bahwa itu adalah gaya hidup kita gitu. Sehingga kalau misalnya pada saat kita sudah diet gitu ya, dan sudah menjalani 90 hari dengan konsisten, maka pada saat kita nggak olahraga, badan langsung terasa lemas. Kalau mungkin sekarang yang belum menjalani diet, pada saat kita nggak olahraga ya fine-fine aja, nggak ada tubuh kita itu nggak mengenali itu. Tapi pada saat kita sudah 90 hari dan itu sudah menjadi kebiasaan, maka pada saat kita nggak olahraga, badan terasa lemas atau malah jadi nggak mood. Jadi udah ada sinyal-sinyal di dalam tubuh untuk oke, ayo kita olahraga gitu. Kemudian modal untuk diet itu juga sabar gitu. Jadi pada saat kita gemuk gitu ya, itu kan kita kan sudah menimbun berpuluh-puluh tahun ya, 30 tahun gitu ya. Kemudian kita itu mau dietnya langsing dalam waktu 30 hari, kan nggak mungkin ya. Jadi harus sabar harus nikmati prosesnya. Makanya harus memilih dietnya itu, metode diet itu yang menyenangkan. Pada saat memilih metode diet, pastikan bahwa metode diet yang teman-teman jalani itu bisa long lasting gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka sayur, kemudian dietnya milih yang harus semuanya sayuran, kan nggak mungkin, jalannya juga nggak happy, dan akhirnya dietnya bisa hanya sementara gitu. Oke, next slide. Nah ini untuk macam-macam diet ya, kan banyak, kita juga tahu jenis-jenis diet. Ada diet tanpa nasi, ada juga diet yang tanpa garam, ada yang hanya makan lemak, kemudian hanya minum jus, atau mungkin diet puasa, atau dietnya hanya makan-makan rebusan, dan mungkin ada metode diet yang lainnya gitu ya. Tetapi apakah diet-diet tersebut itu sehat? Next slide. Ternyata diet yang seperti itu beresiko ya teman-teman, karena badan kita itu kan terdiri dari lemak, otot, dan air. Pada saat menjalani hanya fokus kepada, maka tubuh kita itu menjadi tidak seimbang gitu nantinya. Yang idealnya pada saat kita menjalani diet itu adalah lemak kita yang turun, sehingga itu akan terlihat dari susutnya lingkar-lingkar kita, lingkar perut, kemudian lingkar lengan, lingkar paha, lingkar pinggul, lingkar lengan gitu. Nah, kalau misalnya pada saat kita menjalani diet, ternyata yang berkurang itu hanya timbangannya saja, hanya berat badannya saja, tetapi lingkar-lingkar tubuh itu tidak menyusut, harus jadi question mark nih teman-teman. Itu tidak sehat. Berarti yang susut, yang turun itu hanya otot dan air, dan itu tidak direkomendasikan dalam diet. Yang harus kita kejar itu adalah turunnya lemak gitu. Jadi dengan kita turun lemak, maka berat badan kita turun, dan lingkar-lingkar tubuh kita juga menurun. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya terfokus pada penurunan berat badan, tetapi tidak fokus pada penurunan lingkar-lingkar tubuh, maka
diet kita itu akan membuat tubuh kita itu kurang nutrisinya, dan pada saat kita kembali ke pola makan yang lama, maka berat badan kita akan kembali juga. Itu disebutnya dengan diet yoyo ya teman-teman. Next slide. Nah, bagaimana dengan penggunaan suplemen nih atau jamu pelangsing? Seperti yang sudah ditekankan ya dari awal bahwa kita itu menjalani diet itu untuk sebagai gaya hidup ya, 90 hari untuk mengubah itu menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menjalani diet dengan merubah kebiasaan dan itu menjadi gaya hidup, maka nantinya prosesnya itu akan jangka panjang dan hasilnya itu juga akan lama. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan diet yang kilat ya, dengan dengan mengkonsumsi suplemen atau jamu pelangsing atau mungkin sedot lemak, tetapi tanpa kita mengubah pola makan, mengubah pola aktivitas fisik kita, maka nantinya efeknya itu akan sementara. Pada saat kita melakukan penghentian konsumsi suplemen atau jamu pelangsingnya, maka berat badan kita itu akan kembali lagi seperti semula. Dan biasanya kalau misalnya kita sudah dari gemuk, kemudian kita mengkonsumsi suplemen atau jamu pelangsing, kemudian kita kurus dan kita stop, itu akan menjadi lebih gemuk lagi, biasanya seperti itu. Next slide. Kalau itu kan tadi dietnya kilat ya. Sekarang itu kita membicarakan mengenai diet sehat. Diet sehat itu adalah pola konsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi yang harus di-highlight di sini adalah saat kita menjalani diet, kita pastikan bahwa kita itu mencukupi tubuh kita dengan gizi yang jenisnya dan jumlahnya itu sesuai. Jenis dan jumlah ya, di mana zat gizi itu tadi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi kalau misalnya tadi kita dietnya itu tanpa nasi, berarti kan kita mengurangi asupan karbohidrat. Nah, sedangkan karbohidrat itu adalah makronutrisi, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Nah, berarti tidak sesuai dengan definisi diet sehat. Kemudian kalau misalnya tadi kita dietnya itu hanya rebusan, ya rebusan itu kan biasanya sayuran ya. Sayuran itu kan biasanya mengandungnya itu serat atau serat, vitamin, mineral. Nah, berarti kan kita tidak ada asupan protein, sedangkan protein juga termasuk makronutrisi gitu. Jadi dalam menjalani diet sehat yang harus diperhatikan itu adalah tidak hanya mengurangi kalori, tetapi juga tetap mencukupi kebutuhan tubuh akan nutrisi gitu ya. Kemudian diet sehat itu adalah yang menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Jadi tidak hanya mengurangi makan, mengatur pola makan, tetapi juga dengan gaya hidup yang aktif dengan melakukan olahraga. Gaya hidup sehat dan aktif itu adalah 80% nutrisi, 20% olahraga. Jadi juga jangan dibalik nih, ada teman-teman yang olahraganya sangat-sangat intens ya setiap hari, tetapi setelah olahraga makannya gorengan, makannya bakso gitu ya. Akhirnya nggak berhasil juga. Karena apa? Karena olahraga itu dalam gaya hidup sehat itu hanya punya porsinya 20% gitu ya, sedangkan 80%-nya nutrisi. Jadi bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya pada saat kita olahraga, itu kan otot-otot kita itu meregang. Dan pada saat otot-otot kita meregang itu adalah waktunya kita untuk mengisi sel-sel tubuh kita itu dengan nutrisi yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman setelah olahraga malah makan makanan yang tidak sehat, jadi langsung diserapnya itu adalah makanan yang tidak sehat, dan itu sayang sekali. Sayang sekali terhadap aktivitas olahraga yang dilakukan ya, udah capek-capek, udah keringetan, tapi ternyata tidak maksimal dalam jalani dietnya gitu ya. Kemudian tadi atur pola makan. Pola makannya harus 5 kali tadi ya, sarapan, selingan pagi atau snack pagi, makan siang, snack sore, dan juga makan malam. Dan cukupi dengan nutrisi yang tadi di atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, dan olahraga teratur tadi termasuk ke dalam gaya hidup sehat dan aktif. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi harus ada 10 pesan gizi seimbang nih, referensinya dari Kemenkes, bahwa kita tuh harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita ada pilihan nih. Pilihannya itu nggak hanya nasi gitu, tapi juga jagung, singkong, atau kentang, atau ubi gitu. Itu yang
harus kita maksimalin nih karena kita tinggal di Indonesia. Jadi jangan terfokus karbohidrat itu hanya nasi, enggak ya. Tapi juga ada pilihan karbohidrat yang lain yang kadar gulanya juga lebih rendah gitu, dan itu direkomendasikan dalam diet gitu. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman menjalani diet, kita itu bisa mengubah karbohidrat kita yang tadinya nasi putih bisa dirubah menjadi nasi merah atau dirubah menjadi kentang, ubi, kemudian singkong gitu. Dan tapi pengolahannya juga yang dikukus ya, jangan digoreng karena kalau goreng tadi kan mengandung lemak trans. Kemudian pesan gizi yang kedua itu banyak makanan sayuran dan cukup buah-buahan gitu, karena tadi dalam porsi model piring teh itu juga makan sayuran dan buah-buahan itu porsinya 2 kali dibandingkan dengan karbohidrat dan protein gitu. Nah biasanya kalau saya zaman dulu itu juga karbonya sama proteinnya lebih banyak gitu ya, sayurannya kalau bisa disisihin. Nah ternyata itu bukan merupakan gaya hidup yang baik gitu ya, gaya hidup yang sehat. Dan biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kenapa harus protein tinggi? Karena protein itu menahan kenyang lebih lama. Jadi kalau misalnya kita kenyangnya lebih lama, berarti kan keinginan kita makan juga semakin berkurang gitu ya. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Itu tadi ya, mengubah nasi dengan berbagai macam jenis makanan pokok yang ada. Kemudian yang kelima, batasi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Harus diingat tadi, gula, garam, dan lemak itu 4-1-5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Kemudian biasanya sarapan, jadi harus teman-teman kalau misalnya yang dulu mungkin skip sarapan dengan beranggapan oke, aku nggak sarapan karena aku sedang diet. Ternyata itu salah ya teman-teman. Kita malah harus sarapan gitu, karena pada saat kita bangun tidur, sel-sel tubuh kita itu membutuhkan 22.000 nutrisi gitu. Karena kan kita pada saat sarapan itu, pada saat kita tidur 8 jam kita tidur, berarti kan tubuh kita itu kan nggak ada asupan nutrisinya. Makanya di dalam bahasa Inggris kenapa kita itu disebutnya breakfast, buka puasa gitu ya, karena memang pada saat tidur itu kita puasa, dan pada saat kita bangun kita itu harus memenuhi hak tubuh akan nutrisi kita gitu. Jadi jangan sampai nggak sarapan. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman gitu ya. Jadi karena ternyata sinyal lapar itu bisa jadi kita itu kekurangan minum, teman-teman, bukan karena kita lapar. Jadi pada saat kalau untuk diet, kalau misalnya kita lapar, kita tuh harus minum dulu supaya apakah ini lapar karena kita butuh makan atau karena kita kurang minum gitu. Pada saat kita lapar, kita minum, kemudian masih lapar lagi, kita minum lagi, masih lapar lagi, kita minum lagi sampai 3 kali. Kalau benar-benar masih ada rasa lapar, berarti itu benar-benar tandanya kita harus makan. Tapi kalau misalnya teman-teman lapar, kemudian teman-teman minum dan tidak ada lagi rasa lapar yang muncul, berarti itu bukan lapar karena mau makan ya, tapi karena kekurangan minum gitu. Dan harus diperhatikan bahwa kebutuhan air kita itu adalah setengah dari berat badan, teman-teman. Jadi kalau misalnya berat badan teman-teman itu 60 kilo, berarti minimal teman-teman itu harus minum 3 liter. Jadi harus dilihat lagi nih, berapa banyak liter yang udah teman-teman konsumsi sampai jam 3 hari ini gitu ya. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan yang tadi. Jadi kalau misalnya takaran saji kan kadang kita suka ngelihatnya kalorinya gitu. Oh ya 90 kalori, padahal di makanan ringan misalnya tadi cookies gitu ya. Mungkin 90 kalori itu untuk 3 keping gitu, bukan untuk, sedangkan satu kemasan biasanya terdiri dari 15 atau 10-15 keping. Ini pesan dari Kemenkes kan, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir dan lakukan aktivitas fisik. Jadi tantangan saat diet itu kita tuh ada 2, dari internal sama eksternal. Yang dari internal itu adalah dari dalam tubuh kita sendiri. Bisa karena bosan, karena rutinitas terus tiap hari dan akhirnya merasa bosan, dan putus asa karena mungkin targetnya turun 10 kilo gitu ya. Sorry. Tapi turunnya baru 1 kilo gitu, dan akhirnya merasa putus asa dan menghentikan programnya, padahal tujuannya itu belum tercapai gitu. Dan
itu akan sangat disayangkan karena kita itu dalam diet itu juga harus menikmati prosesnya, jangan terpaku hanya pada hasilnya aja gitu ya. Dan tantangan yang berikutnya itu adalah tantangan eksternal, tantangan dari luar, misalnya lingkungan yang tidak mendukung. Biasanya tuh kalau misalnya makanya tadi kita tuh harus bangun komunitas, karena kalau misalnya kita diajak makan gitu ya, ngumpulnya bareng teman-teman yang suka makan, bisa terganggu nih dietnya. Jadi kita tuh harus memilih juga lingkungannya gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh udah menjalani diet sebagai gaya hidup, kita bisa mengantisipasi, misalnya pada saat kita pergi makan keluar bareng teman-teman, kita harus memilih makanannya, misalnya makanannya itu udah ada ayam panggang gitu ya, bukan ayam goreng. Kemudian bisa juga spaghettinya itu spaghetti aglio olio gitu ya, misalnya yang minyak enggak banyak keju atau daging gitu ya, tapi lebih banyak spaghetti yang sayuran gitu. Nah, tips and trick untuk diet, jadi kita itu harus gabung dengan komunitas yang punya visi misi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau diet, kalau bisa jangan diet sendiri kalau memang kita belum kuat ya, karena kalau misalnya kita diet sendiri, kadang kan kita suka dietnya ngumpet-ngumpet nih, malu kalau kita tuh diet gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nggak tahu kalau kita diet, padahal mungkin kalau misalnya kita terbuka juga, bisa didukung nih sama pasangan atau sama teman-temannya gitu. Dan dengan gabung dengan komunitas kita juga bisa berkompetisi secara sehat gitu ya. Jadi misalnya kita bareng sama teman-teman juga yang lagi diet, oh ya dia udah 1 bulan misalnya turun berapa kilo gitu, wah padahal targetku nggak seperti dia gitu ya. Kita jadi lebih semangat lagi, lebih termotivasi. Dan didampingi oleh coach, ini kurang ya coachnya gitu. Jadi kenapa diet itu butuh coach sebenarnya, karena sama aja seperti halnya kita kalau kita mau pintar, kita ke sekolah itu butuh guru kan, kita nggak belajar sendiri gitu. Atau kalau misalnya kita mau pintar berenang, ya kita ke pelatih renang gitu. Atau kita mau pintar menjahit, ya kita ke les menjahit gitu. Karena apa? Karena kita itu butuh didampingi, butuh diberitahu apa yang do and don't-nya gitu. Jangan sampai pada saat kita menjalani diet sendiri, sebenarnya diet yang kita lakukan itu salah atau mungkin kurang tepat, ada yang mesti diperbaiki, dan itu kenapa pentingnya diet didampingi oleh coach gitu. Oke, itu ternyata slide terakhir saya yang yang bisa saya sharing. Semoga bisa diterima dengan baik, dan kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika, ya ampun isinya lengkap banget. Kayak from A to Z ya. Benar-benar kalau boleh saya ringkas nih ya Kak. Jadi kenapa kita penting banget untuk melakukan diet sehat? Karena untuk mencegah berbagai macam penyakit yang bisa menyerang kita ketika kalau tubuh kita tuh nggak fit gitu. Terus apa sih ini terbesarnya, ancaman terbesarnya tuh ya obesitas itu ya Kak ya. Jadi kalau memang ya kayak kita tahu kalau kita berat badannya agak berat badannya besar gitu ya, obes gitu kan, juga pergerakan juga nggak enak ya, kayak cepet capek gitu. Iya. Nah terus jadi kalau misalnya untuk memulai, kalau misalnya merasa wah aku gemuk nih, ngerasa badan kita udah mulai, apalagi kan di masa pandemi ini di rumah aja nih, pasti pengen coba berbagai macam resep kan, yang ada tuh kayak makan terus. Kalau tuh timbangan pada ke kanan nih. Nah, berarti kalau kayak gitu kita harus tahu dulu kondisi kita ya Kak. Jadi misalnya kita, wah aku kayaknya udah mulai berat badan udah mulai meningkat nih.
kita harus pertama timbang berat badan dulu, terus untuk tahu posisi kita tuh sekarang berapa gitu, maksudnya IMT-nya tuh berapa, apakah kita udah masuk overweight atau cuma perasaan kita doang, atau emang kita udah masuk obes. Kan kita juga nggak tahu nih kalau kita nggak benar-benar timbang berat badan dengan benar ya. Terus juga ukur lingkar perut ya Kak. Gitu, ukur lingkar perutnya, terus abis itu dari situ kita udah tahu nih posisi kita kayak gimana, baru deh kita, oh ternyata memang aku nih udah butuh nih untuk diet gitu teman-teman semua. Jadi kira-kira dari paparan Kak Tika yang lengkap banget ini, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin kalian tanyakan? Coba ditanyain aja di kolom komentar, nanti akan dijawab sama atau kita bahas bersama. Kalau misalnya aku nih Kak, sebenarnya kan kayak diet-diet gitu kan suka sangat menjanjikan ya dengan berbagai metode, termasuk yang tadi Kakak bilang soal minum-minum suplemen gitu. Sebenarnya untuk penurunan berat badan yang ideal saat kita melakukan diet sehat itu berapa kilogram sih Kak per bulan? Ada nggak sih standarnya? Jadi untuk pergerakan diet ya biasanya kalau misalnya kita punya teman-teman masih punya PR lemaknya banyak, di awal biasanya kita mudah untuk menurunkan berat badan kalau parameternya hanya berat badan ya. Jadi kalau misalnya di awal biasanya berat badannya itu signifikan nih turunnya, bisa sampai 3-6 kilo dalam 21 hari. Tadi kan 21 hari itu untuk membangun kebiasaan ya. Jadi dalam 21 hari itu bisa turun potensinya itu 3-6 kilo. Karena pada saat teman-teman masih punya banyak PR yang teman-teman turun itu yang hilang itu hanya air dan otot, baru airnya aja. Biasanya baru airnya aja, jadinya potensi turunnya itu signifikan nih 3-6 kilo. Tetapi pada saat teman-teman PR-nya udah dikit, jadi udah mendekati berat badan ideal, biasanya agak lebih lama turunnya, mungkin bisa 0,5 kilo aja, 1 kilo aja. Karena apa? Karena yang kita udah mau turunnya itu lemaknya, dan memang lemak itu kan sebenarnya tidak hilang ya teman-teman, kecuali kalau sudah lemak. Kalau sudah lemak kan emang lemaknya diambil. Pada saat kita diet itu lemak itu tidak hilang, tetapi hanya menyusut. Jadi kalau misalnya kita bayangin tubuh kita itu seperti kotak yang terdiri dari otot, lemak, dan air. Pada saat kita menjalani diet, kita memperbanyak protein, maka komposisi tubuh kita menjadi proteinnya lebih banyak, dan pada saat protein lebih banyak, lemak otomatis akan menyusut. Jadi lemaknya di situ tetap ada, tetapi Halo Kak Tika. Halo. Maaf, terputus koneksinya, lagi seru-serunya ya. Iya, siap. Oke, lanjutin ya Kak. Jadi tadi ideal turunnya untuk awal-awal, untuk yang 21 hari pertama itu bisa 3-6 kg. Iya. Terus halo? Ya, nanti pada saat kita sudah mendekati berat badan ideal, biasanya penurunan berat badannya tidak sudah mulai tidak signifikan gitu. Misalnya cuma 0,5 km gitu, tetapi yang akan terlihat itu adalah lingkar tubuhnya yang menyusut gitu. Jadi misalnya lingkar perutnya yang tadinya 90 cm untuk wanita kan harusnya 80 nih. Jadi susut nih jadi 75 cm gitu. Nah, jadi untuk keberhasilan diet, teman-teman itu jangan terpaku hanya dari timbangan berat badan saja, tetapi juga harus dilihat lingkar-lingkar tubuhnya gitu. Jadi harus pada saat kita periodically ukur, yang diukur itu juga, bukan timbangannya, tidak hanya timbangan, tetapi juga lingkar tubuh gitu. Jadi sama kayak waktu awal ya, jadi waktu start kita harus tahu berat badan kita berapa, lingkar perut kita berapa, untuk tahu nih target kita gimana. Nanti di akhir memang kita harus rutin untuk periksanya, nggak cuma berat badan, tapi juga lingkar perut gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, ada lagi nih Kak yang tanya, benar nggak sih kita nggak boleh terlalu banyak konsumsi buah yang manis, seperti mangga, alpukat, dan anggur?
gitu. Gimana tuh? Jadi biasanya kalau untuk buah-buahan, kalau kita lagi program, memang dibatasi buah-buahan yang musiman seperti mangga, durian, gitu ya. Karena buah-buahan yang musiman itu kadar gulanya tinggi. Sedangkan tadi kalau gula sederhana itu kan kita dibatasi ya harus 5 sendok makan gitu. Nah, pada saat diet atau pada saat kita program, buah-buahannya itu biasanya kita ganti dengan yang mengandung karbohidrat kompleks. Yang membedakan gini, kalau misalnya buah-buahan yang dimakan agak seret, itu biasanya karbohidrat kompleks, kayak misalnya pisang, atau apel, atau pir, gitu. Itu kan dia agak seret gitu ya kalau dimakan, dibandingkan dengan buah-buahan yang karbohidratnya sederhana, misalnya semangka. Dia itu kan banyak airnya, jadi gampang ditelan lah gitu. Kemudian mangga juga kan teksturnya lembek gitu. Nah, itu cara mudahnya. Tapi kalau misalnya untuk tadi kan ada alpukat dan anggur, sebenarnya kalau untuk anggur sendiri itu bisa dijadikan sebagai cemilan sehatnya teman-teman yang sedang menjalani diet, tetapi porsinya itu biasanya sekitar 100 gram, atau kita biasanya ngelihatnya dari mangkok bakso. Itu dari semangkok bakso gitu ya. Dan juga nggak harus selang-seling gitu, karena kan kita cari vitaminnya. Jadi nggak seminggu itu paling dalam 21 hari misalnya ya, anggur itu paling satu hari dalam 21 hari gitu. Tapi kalau misalnya tadi untuk alpukat sendiri itu kan sebenarnya mengandung lemak baik nih. Dia itu mengandung lemak baik asalkan alpukatnya itu tidak dicampur dengan susu kental manis atau dengan gula. Itu karena kalau misalnya biasanya kan kita makannya Tahu aja ya. Alpukat kocok itu kan ada gulanya, iya, ada coklat chipnya, iya gitu. Nah, kalau alpukatnya sendiri sebenarnya itu dia baik untuk diet, dan biasanya kita juga ada cemilan, jadi menjadi rekomendasi ya, salah satu cemilan baik, cemilan sehat gitu. Tapi kalau untuk mangga selama program sebaiknya dihindari dulu gitu. Kita ganti dengan buah-buahan yang karbohidratnya kompleks gitu. Jadi nggak mahal sebenarnya ya Kak, kalau kita mau untuk mengganti kebiasaan mengkonsumsi buah dan sayur tuh dengan pisang, pir, apel itu kan banyak ya, bisa mudah sekali untuk didapatkan gitu. Lanjut Kak, ada pertanyaan lagi nih. Apa pendapat Coach Tika tentang diet vegan, vegetarian, atau plant-based? Ini lagi udah lama sih ya, ini banyak diaplikasikan gitu. Menurut Kakak gimana nih? Jadi sebenarnya yang tadi disebutkan bahwa dalam menjalani diet itu yang terpenting itu pertama itu adalah nutrisinya dulu, itu nutrisinya. Dan tubuh itu membutuhkan nutrisi itu tidak hanya kalau vegetarian itu kan berarti sayuran itu kan banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral. Tetapi kan di dalam sayuran itu kan tidak ada beberapa sayuran yang mengandung protein, tetapi kan kadarnya kecil gitu. Sedangkan kalau kita diet, kita itu tetap harus mencukupi tubuh akan nutrisi. Jadi kalau misalnya tadi ditanya hanya kita memakan hanya sayuran, kita harus perhatikan lagi bagaimana dengan kebutuhan karbohidrat, bagaimana dengan kebutuhan nutrisi akan protein gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang diet, kita tidak boleh membatasi hanya fokus ke salah satu nutrisi saja gitu. Tidak seperti itu, tetapi juga kita tetap harus mengkonsumsi nutrisi yang bervariasi tadi. Karbohidrat iya, protein iya, lemak iya, vitamin iya, mineral iya. Jadi kalau misalnya ditanya tanggapannya tentang diet vegan atau vegetarian, saya tidak merekomendasikan karena ada komponen nutrisi yang miss di dalam diet tersebut. Oke. Jadi ingat lagi ya teman-teman tentang tadi yang Coach Tika udah bilang di presentasinya tentang 10 pesan gizi seimbang. Salah satunya tuh makan makanan yang beragam. Jadi semakin berwarna piring kalian itu sebenarnya semakin bagus ya Kak. Jadi mineralnya, vitaminnya juga terpenuhi. Jadi kalau misalnya untuk vegan, vegetarian, memang ada beberapa nutrisi yang tidak ada gitu di dalamnya. Oke, untuk yang lainnya kira-kira ada lagi kah pertanyaannya atau memang ini udah lengkap banget nih paparan dari Kak Tika tentang ini? Sambil nunggu nih Kak untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih ceritanya Kakak bisa
background-nya nih, gimana bisa ada di dunia diet sehat gitu. Ada pengalaman seru nggak nih Kak? Atau pernah mengalami sendiri? Sebenarnya berawal dari ini sih, dari apa namanya, gaya hidup aku dulu gitu ya. Dulu itu aku tuh termasuk orang yang nggak pernah kenyang gitu. Jadi aku termasuk tipe orang yang makannya tuh banyak banget dan banyak banget juga makan gula gitu. Dan pada saat ada apa namanya ketidaknyamanan di dalam tubuh, jadi berpikir nih sebenarnya gaya hidup yang aku jalani itu baik apa enggak, sehat atau enggak gitu. Dan akhirnya dari situ aku mulai kenalan juga sama, diajak juga sama apa namanya saudaraku gitu ya untuk jalani hidup yang sehat dan aktif gitu. Dan ternyata gaya hidup ini maksudnya aku enjoy gitu jalaninya. Dan memang terjadi perubahan gitu, maksudnya tidak hanya perubahan kan keberhasilan diet itu tidak hanya apa namanya tadi ya berat badan yang turun ataupun sekitar tubuh yang kusut, tapi juga ada perbaikan dari sisi level kebugaran gitu. Jadi badannya juga lebih bugar, lebih sehat, kemudian juga lebih fresh mukanya. Terus juga apa namanya aku tuh biasanya dulu tuh suka kesemutan, sekarang alhamdulillah enggak ya, berkurang. Itulah akhirnya pada saat aku merasakan adanya perbaikan dari dalam tubuh, aku juga pengen nih ngajak teman-teman juga untuk hidup sehat juga gitu. Nah, makanya kenapa akhirnya aku tertarik menjalani online healthy diet coach ini gitu. Jadi memang karena udah coba sendiri dan udah terbukti, makanya pengen influence yang lain ya Kak? Iya betul, karena kan kita maunya sehatnya berjamaah ya, nggak sehat sendiri gitu. Dan ternyata maksudnya kalau misalnya dilihat juga dari keluarga, kemudian dari teman-teman, ya banyak juga gitu teman-teman yang sebenarnya obes. Ada orang berpikir nggak apa-apa lah gemuk itu sehat. Ada orang gemuk itu cantik ada, gemuk kaya ada, tapi gemuk sehat ya ada ya teman-teman. Karena dari sisi kesehatan pun tadi juga sudah dijelaskan ada bahayanya nih dari segi obesitas. Jadi kalau misalnya harus mulai dihilangkan nih anggapan bahwa gemuk itu sehat. Gemuk itu banyak tabungan penyakitnya yang mungkin saat ini belum muncul gitu. Nah, gimana caranya? Gak putus-putus Kak. Ya, oke. Terus tapi kadang juga ada ya Kak di masyarakat itu katanya kalau gemuk itu happy berarti tandanya. Padahal kan ini ya untuk jangka panjangnya itu banyak tidak baiknya gitu. Terus misalnya nih Kak, untuk misalnya kayak aku kan lagi menyusui. Nah sebenarnya untuk diet sehat ini udah mulai dilakuin belum sih? Kan katanya kalau masih menyusui nggak usah diet dulu gitu. Itu gimana Kak? Sebenarnya yang diperhatikan itu adalah ini, kalau misalnya untuk yang menyusui itu kan kita kan harus, kalau menurut dia itu defisit kalori, jadi kalorinya itu harus dikurangi. Nah tapi kalau untuk orang ibu-ibu menyusui, putus-putus Kak. makannya yang sedikit tapi sering gitu. Kalau tadi kan kita kan 5 kali makan ya. Kalau untuk ibu kalori misalnya 200 lagi menjadi 10 kali makan. Kalau kita kan 5 kali makan. Jadi tetap porsi berkurang. Oke. Jadi sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Iya. Harus disesuaikan dan harus konsultasi juga sama dokter
punya. Putus-putus Kak. Putus-putus ininya. Sinyalnya ya. Iya, sinyalnya kayaknya nih hujan ya. Oke, terus teman-teman yang lain kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaan untuk Coach Tika? Kira-kira sekarang lagi buka ini nggak Kak? Online, lagi ada sesinya untuk lagi buka pendaftaran atau gimana? Atau udah tutup? Nggak kedengeran Kak suaranya. Sudah tersambung kah? Ya, kayaknya cuaca nih. Jadi kelasnya lagi dibuka nih, apa udah tutup? Sudah ya? Halo? Pembukaan lagi untuk kelas diet sehat gratis di 30 Oktober sampai setelah gratis itu teman-teman bisa mendapatkan edukasi tentang diet sehat di setiap malam jam 19.30 melalui grup WhatsApp dalam bentuk video, chat, atau voice note. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa klik di bio aku di putus-putus. Oke, kedengeran kok di aku. Jadi aku ulangin ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau join ke kelasnya Coach Tika, bukan cuma akan dapat edukasi, tapi juga akan merasakan ada komunitasnya bareng-bareng nih, ada teman bareng untuk bisa merubah gaya hidup dengan lebih sehat, memilih nggak cuma tentang memilih asupan makanan, tapi juga tentang aktivitas fisik yang bisa dilakukan bareng-bareng. Bisa dilihat nanti mampir ke IG-nya Coach Tika, nanti ada di bio-nya, atau DM Coach Tika-nya langsung aja. Oke Kak, ada closing statement nggak nih? Kayaknya semuanya juga udah kita bahas, udah lengkap juga dari paparan Kak Tika sebelumnya. Coba closing statementnya gimana nih Kak? Ada pesan-pesan nggak? Halo. Closing statementnya kita harus mulai sekarang. Kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi? Tetap putus-putus. Gimana Kak? Ulang Kak, maaf Kak. Harus mulai diet itu kita harus mulai jalaninya sekarang. Itu saat badan kita sehat. Nah, kalau misalnya kita mulainya kita juga jalaninya dengan dan kita enjoy. Oke. Itu tips dan sekalian closing statement dari Kak Tika. Kak Tika, terima kasih banyak ilmunya. Nanti kesimpulan dari atau poin-poin penting take home message-nya nanti akan kita rangkum, akan kita post di apoteker kita. Makasih banyak ya Kak Tika atas ilmunya. Selamat sore Kak Tika, sehat-sehat selalu. Aku ini ya, Olive ya. Ya. Assalamualaikum. Makasih teman-teman yang udah nonton.